Nah, kita lanjutkan ya dari sesi pertemuan kita sebelumnya. Nah, ini adalah anggaran produksi yang sudah disusun secara kuarter. Yang perlu diperhatikan, saya ulang lah ya, satu bulan April. Anggaran penjualan bulan April 20.000. Persediaan akhir yang diinginkan nilainya adalah 10.000. 10.000 ini didapatkan dari 20% anggaran penjualan di bulan berikutnya. Berarti karena kita menyusun anggaran bulan April, bulan berikutnya berarti kan yang bulan Mei. Berarti 10.000 ini nilai dari 20% dikalikan 50.000 unit. Ya. Berarti total kebutuhan kita untuk bulan April 30.000. Tapi ternyata kita masih memiliki persediaan awal yang bulan Maret. Nilainya adalah 4.000. Berarti sebetulnya jumlah produksi yang dibutuhkan itu nilainya adalah 26.000. Untuk bulan Mei kurang lebih sama, yang harus diperhatikan adalah yang bulan Juni. Yang bulan Juni, persediaan akhir 5.000 unit ini diasumsikan. Jadi diasumsikan bahwa persediaan akhir yang diinginkan untuk bulan Juni itu nilainya adalah 5.000 unit. Ya. Untuk beginning inventory atau persediaan awal bulan Juni ini merupakan persediaan akhir bulan Mei ya menjadi persediaan awal di bulan Juni. Berarti total produksi yang dibutuhkan untuk bulan Juni adalah 29.000 unit. Nah, ketika kita membuat secara total untuk kuartal, harap menjadi perhatian ya. Kalau untuk anggaran penjualan, berarti kan kita menambahkan bulan April, bulan Mei, bulan Juni, totalnya 100.000. Nah, kalau untuk ending inventory, ya, ini bukan merupakan penjumlahan April, Mei, Juni, tetapi ending inventory ini merupakan nilai ending inventory di bulan terakhir yang masuk dalam kuarter tersebut, yaitu yang bulan Juni. Ending inventory-nya 5.000. Berarti kita menambahkan, kita mendapatkan total kebutuhan kita 105.000 unit. Nah, kita kurangkan dengan persediaan awal. Nah, nilai persediaan awal juga bukan penjumlahan dari April, Mei, Juni, tetapi ini adalah persediaan awal yang kita catat ya ketika kita membuat anggaran untuk kuarter kedua, berarti persediaan awal yang bulan April. Sehingga total kebutuhan produksi untuk kuarter kedua pada tahun tertentu itu adalah 101.000 unit. Sekarang kita beralih kepada direct material budget. Nah, kalau yang namanya direct material budget, kemudian direct labor budget, ada manufacturing overhead budget, itu semua baru bisa disusun setelah anggaran produksi yang tadi kita susun itu selesai. Untuk direct material budget, ini menunjukkan apa sih? Direct material budget ini menunjukkan bahan mentah atau material yang harus dibeli untuk memenuhi anggaran produksi dan untuk memenuhi jumlah persediaan yang memang dibutuhkan. Kita masuk ke dalam contoh ya. Nah, untuk Royal Company ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ceritanya di Royal Company itu 5 pon ini adalah ukuran berat, jadi untuk 1 unit produk itu dibutuhkan 5 pon material. 1 unit produk dibutuhkan 5 pon bahan baku. Poin yang kedua, manajemen menginginkan bahan baku yang masih tetap ada di tangan, ya masih ada atau persediaan,
di akhir setiap bulan itu sama dengan 10% dari produksi bulan selanjutnya. Poin yang ketiga, di akhir bulan Maret, 13.000 ton dari bahan baku itu masih ada di tangan, masih tersedia. Material cost atau biaya material nilainya adalah $0,40 per pon. Yang terakhir, asumsikan bahwa persediaan akhir material di akhir second quarter atau kuartal kedua itu nilainya 11.500 pon. Sekarang kita coba siapkan, kita coba susun anggaran untuk direct material. Nah, penyusunan untuk direct material budget prinsipnya sama seperti kita tadi menyusun anggaran produksi. Tapi karena basis ketika kita mau menyusun direct material budget itu dari anggaran produksi, berarti kita membutuhkan anggaran produksi untuk setiap bulan itu berapa. Nah, tadi kita sudah hitung untuk tiap bulan, produksi yang dibutuhkannya kan 26.000, 46.000, dan 29.000. Berarti ketika kita menyusun direct material budget juga sama ya. Anggaran produksinya untuk bulan April 26.000, bulan Mei 46.000, bulan Juni 29.000, totalnya 101.000 ya di akhir kuartal kedua. Nah, sekarang kita mau menghitung material yang kita butuhkan berapa. Ini kan semua dalam unit ya. Production anggaran produksi ini semua dalam unit. Kalau dalam satuan material, dalam hal ini adalah ton, ini kebutuhannya berapa. Nah, catatan dari si Royal Company, satu unit itu membutuhkan 5 ton. Berarti kita bisa menghitungnya kebutuhan produksinya itu sebetulnya untuk bulan April 130.000 ton. Ini didapat dari 26.000 unit dikali 5 ton. Ya. Nah, kita membutuhkan untuk produksi 130.000 ton, tetapi kita pun juga harus mempertimbangkan persediaan akhir yang tetap harus ada. Tadi kan nilainya adalah 10% dari produksi bulan selanjutnya. Nah, bulan selanjutnya kebutuhan produksinya adalah 230.000 ton. Berarti saya harus memiliki persediaan akhir di bulan April itu 10%-nya atau 23.000. Kita jumlahkan kebutuhan produksi dengan persediaan akhir. Ini total yang dibutuhkan 153.000 ton dan ternyata di bulan Maret ini masih sisa kan ya 13.000 ton. Ini menjadi beginning inventory untuk yang bulan April 13.000. Berarti material yang harus saya beli di bulan April itu 140.000 ton. Nah, dari sini kita bisa buatnya untuk bulan Mei. Nah, untuk bulan Mei kurang lebih sama. Nah, tadi ya kita sudah bahas bahwa untuk di bulan Juni yang membedakan adalah ending inventory. Ending inventory untuk material di bulan Juni, persediaan akhirnya diasumsikan sebesar 11.500. Dan tetap tolong diperhatikan bahwa beginning inventory bulan Juni itu asalnya dari ending inventory bulan Mei. Ya. Jadi ketika kita mau menyusun direct material secara quarterly, totalnya jadi berapa? Sekali lagi sama seperti kita menyusun anggaran produksi, yang harus diperhatikan adalah persediaan akhir dan persediaan awal. Persediaan akhirnya ini didapatkan dari nilai persediaan akhir, ya, nilai persediaan akhir di bulan Juni. Sedangkan persediaan awalnya ini merupakan nilai persediaan awal di bulan April. Nah, berarti simpulannya
kita harus bisa membeli, kita harus membeli material untuk memenuhi kebutuhan 101.000 unit produksi di kuartal kedua tahun tertentu, itu 3.500 ton. Sekarang kita masuk ke dalam ini, pengeluaran kas yang terkait dengan material. Tadi kita sudah tahu, kita harus membeli total 503.500 pon. Atau setiap bulannya di bulan April 140.000 pon, di bulan Mei 221.500 pon, dan di bulan Juni 142.000 pon. Ya, nah berarti ketika kita mau menyusun pengeluaran kas, nah tolong perhatikan dulu beberapa poin. Si perusahaan Royal, dia membayar harga per pon materialnya itu adalah 0,40. Kebijakan dari Royal Company, setengah dari pembelian bulan ini dibayarkan pada bulan ini. Tapi setengahnya lagi, ini akan dibayarkan di bulan berikutnya. Jadi, ketika saya membeli 1.000 misalkan, di bulan ini saya bayarnya 500. 500-nya nanti di bulan depan. Di akhir bulan Maret, ternyata masih ada utang. Ya. Nilainya adalah 12.000 dolar. Nah, dari sini kita coba membuat pengeluaran kasnya seperti apa untuk material ya. Pengeluaran kas untuk material tadi kan berarti terkait dengan direct material budget ya. Direct material budget untuk setiap bulannya berapa. Kita coba lihat dulu yang bulan April ya. Nah, yang bulan April ini kita masih memiliki utang yang bulan Maret. Nilainya adalah 12.000. Ini kan tetap harus kita bayar. Ya. Nah, kemudian pembelian di bulan April, ingat tadi di bulan April berapa tadi material yang harus kita beli? Yang kita harus beli 140.000 pon. Ya. Berarti di bulan April ini berapa dolar sih yang harus kita bayar? Nah, di bulan April yang harus kita bayar itu adalah 140.000 pon dikalikan 0,40 dolar harganya tadi. Berarti sebetulnya perusahaan harus membayar atas pembelian material tadi 56.000 dolar. Tetapi karena kebijakannya dibagi dua kan ya, setengah dibayar di bulan ini dan setengah dibayar di bulan depan. Berarti setengah dari 56.000, yaitu 28.000, ini akan dibayarkan di bulan April. Sedangkan di bulan Mei dibayarkan sisanya. Berarti di bulan April saya mengeluarkan kas nilainya adalah 40.000. Penambahan dari 12.000 ditambah dengan 28.000. Ya. Nah, ini adalah selengkapnya untuk pengeluaran kas yang terkait dengan material. Pada prinsipnya sama. Contoh, di bulan Mei berarti tadi kebutuhannya material kita di bulan Mei 221.500 pon. Ini nanti kita kalikan dengan 0,40. Hasilnya adalah 88.600. Setengahnya 44.300 dolar dibayarkan di bulan Mei, sisanya untuk bulan Juni. Jadi total pengeluaran kas bulan Mei itu utang yang bulan April, utang bulan April masih ada setengahnya kan ya, ditambah dengan pembelian yang bulan Mei. Berarti pengeluaran kas untuk material itu totalnya adalah 185.000. Kita lanjut kepada direct labor budget. Nah, kalau untuk anggaran tenaga kerja langsung, ini menunjukkan jumlah jam kerja, ya, jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memenuhi
anggaran produksi. Kebutuhan tenaga kerja langsung ini harus dihitung. Agar apa? Agar perusahaan tahu apakah jam tenaga kerja yang dimiliki ini cukup nggak untuk memenuhi produksi yang dianggarkan tadi. Nah, dengan kita lebih tahu dulu berapa kebutuhan jam tenaga kerja selama periode anggaran, perusahaan dapat menyusun rencana sehubungan dengan ketenaga kerjaan. Ya, nah kita ambil contoh Royal Company lagi nih. Di Royal Company setiap unit ya itu membutuhkan 0,05 jam tenaga kerja langsung. 0,05 jam ini sama dengan 3 menit. Jadi 1 menit ini butuhnya adalah, satu unit butuhnya adalah 3 menit dari jam tenaga kerja. Si perusahaan ini, dia memiliki kebijakan tidak ada PHK. Jadi, seluruh karyawan, seluruh tenaga kerja itu dibayar 40 jam setiap minggunya. Ya. Nah, si tenaga kerja juga dia dibayar dengan tarif nilainya adalah $10 per jam. Dengan mengesampingkan berapa jam dia kerja. Untuk 3 bulan ke depan, tenaga kerja langsung ini akan dibayarkan minimum, kayak lagi minimum, 1.500 jam setiap bulannya. Diminta menyiapkan direct labor budget. Sebagaimana tadi saya bilang di awal, untuk direct labor budget ini kan dasarnya juga dari anggaran produksi ya. Berarti kita tadi mengambil anggaran produksi untuk bulan April 26.000, Mei 46.000, Juni 29.000, sehingga total 101.000. Ingat, satu unit tadi membutuhkan berapa lama sih? Ya, tadi dibilang satu unit itu membutuhkan 0,05 jam. Berarti untuk bulan April kita membutuhkan 1.300 jam tenaga kerja langsung. Ya. Dari mana? 26.000 dikali 0,05. Untuk bulan Mei juga sama. Berarti jam tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi 46.000 anggaran produksi ya, 46.000 unit yang dianggarkan itu adalah 2.300 jam tenaga kerja langsung. Untuk bulan Juni juga sama. Nah, sekarang dibilang perusahaan itu dia bayarnya minimum 1.500 hours. Jadi ketika yang dibutuhkan adalah 1.300, tetap perusahaan bayarnya 1.500. Sedangkan ketika di bulan Mei ini labor hours yang dibutuhkan 2.300, minimumnya 1.500. Berarti labor hours yang akan nanti dibayarkan itu 2.300. Sedangkan bulan Juni, ini kan kurangnya dari 1.500. Tadi kan dibilang minimumnya 1.500 yang dibayar, berarti labor hour paid-nya 1.500. Ini baru jam tenaga kerja langsung. Ditanya, berapa dolar, berapa rupiah? Berarti kita kalikan dengan tarifnya. Tarifnya adalah $10 per hour. Kita kalikan 10. Jadi, total direct labor cost untuk kuartal kedua pada tahun tertentu itu besarnya adalah 53.000 dolar. Kita lanjut ya ke anggaran overhead manufaktur. Manufacturing overhead budget. Nah, kalau untuk manufacturing overhead budget, ini menunjukkan schedule seluruh biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung sebetulnya. Masuk lagi ke contoh si Royal Company ya. Nah,
Di Royal Company, overhead pabrik itu dibebankan kepada unit produksi atas basisnya apa? Direct labor hour. Ya. Kemudian yang kedua, overhead pabrik variabel tarifnya itu $20 per direct labor hour. Untuk overhead manufacture yang fix itu nominalnya adalah $50.000 setiap bulan. 50.000 ini termasuk di dalamnya $20.000 biaya non-kas. Dalam hal ini adalah penyusutan aset pabrik. Nah, sekarang coba susun manufacturing overhead budget. Tadi basis dari manufacturing overhead itu kan basisnya dari direct labor hour. Nah, kita harus lihat untuk bulan April, Mei, Juni, direct labor hour yang dibudgetkan berapa? Lihat nih. Direct labor hour yang dibutuhkan itu sebetulnya ini kan ya, bulan April 1.300, bulan Mei 2.300, bulan Juni 1.450. Ini adalah jam tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan unit yang diproduksi. Enggak. Karena manufacturing overhead-nya basisnya terhadap direct labor hours, berarti kita menghitung berdasarkan kebutuhan dari jam tenaga kerja langsung. Ya, di bulan April 1.300, di bulan Mei 2.300, di bulan Juni 1.450, dan totalnya adalah 5.050. Kemudian kita lihat lagi, untuk yang manufacturing overhead variable, rate-nya itu $20 per direct labor hour. Berarti kita bisa menghitung variabel manufacturing overhead-nya kita kalikan. Ya, 1.300 direct labor hour dikalikan $20 tarifnya. Berarti FOH variabel 26.000. Kita tambahkan dengan yang fix 50.000. Ini menjadi total FOH. Ya. Kita jumlahkan total FOH di bulan April, Mei, dan Juni, totalnya adalah 251.000. Baru kita bisa menghitung tarif FOH, tarif BOP. Masih ingat ya? Tarif BOP itu didapat dari total tarif FOH-nya dibagi dengan direct labor yang kita butuhkan. Jadi kan ini adalah total cost factory overhead pabrik BOP ya, $251.000 dibagi dengan total hours, direct labor hours yang dibutuhkan, yaitu 5.050. Berarti tarif BOP, tarif FOH-nya itu adalah $49.70 per hour. Hour di sini berarti kan direct labor hour. Ya. Sekarang kita lihat. Ini adalah setelah kita isi semua, ini anggaran manufacturing overhead. Secara total itu 191.000. Yang perlu saudara perhatikan adalah ketika tadi kita sudah menghitung total manufacturing overhead cost-nya 76.000 ya, kita harus kurangkan dengan biaya yang non-kas yang berupa tadi ini ya, depresiasi 20.000 ya. Berarti pengeluaran kas untuk biaya overhead manufacturing itu adalah 56.000 karena kita kurangkan tadi dengan si depresiasi yang non-kas tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada budget untuk
ini ending finished good inventory, persediaan barang jadi ya, barang jadi akhir. Nah, tadi kita harus bisa menghitung production cost per unit yang dianggarkan itu berapa sih? Production cost itu kan terdiri dari 3 biaya ya. Ada direct material, ada direct labor, dan juga factory overhead. Nah, direct materialnya berapa? Direct material, tadi kita beralih ke budget direct material. Tadi 1 unit, kan ini kita mau menghitung per unit ya. 1 unit direct materialnya berapa? Nih, balik lagi. 1 unit direct material yang dibutuhkan adalah 5 pon. Harganya 0,40. Jadi ketika kita mau menyusun budget untuk barang jadi, persediaan barang jadi, kita harus hitung dulu kan ya, production cost per unit. Untuk direct materialnya tadi kebutuhannya adalah 5 pon, cost-nya adalah 0,40. Jadi direct material per unitnya dibutuhkan $2. Kita lanjut. Untuk direct labor, tadi 1 unit itu membutuhkan berapa lama dikerjakan? Nih, 1 unit dibutuhkan 0,05 hours atau 3 menit dengan tarif $10. Ya, berarti ketika kita mau menghitung production cost per unitnya, tadi 1 unit kita butuh 0,05 jam, dibayarnya $10 per jam. Berarti untuk direct labor per unitnya $0,50. Kemudian kita tambahkan dengan manufacturing overhead ya. Tadi kan kita sudah hitung manufacturing overhead itu tarifnya adalah 49,70. Karena basisnya adalah direct labor hour, berarti kita kalikan tarif ini juga dengan direct labor hours per unit yang dibutuhkan, yaitu 0,05 hours. Berarti untuk manufacturing overhead per unitnya $2,49. Kita jumlahkan semua, dapat hasilnya adalah $4,99. Ini apa 4,99? Ini adalah production cost per unit yang dianggarkan. Ya. Kemudian dari sini kita baru bisa menghitung persediaan barang jadi yang dianggarkan berapa. Kita tahu per unitnya 4,99. Berarti ending inventory per unitnya berapa sih yang dianggarkan perusahaan? Kita nanti kalikan dengan $4,99. Ending inventory ini dapat dari mana? Nih, ending inventory per unitnya kita dapat dari anggaran produksi. Anggaran produksi ending inventory-nya adalah 5.000 unit. Ini yang nanti kita kalikan dengan production cost per unit. Jadi kita mendapatkan ending finished good inventory-nya adalah $24.950. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan selling dan administrative expense budget atau anggaran selling dan penjualan dan administrasi, ya. Nah, untuk anggaran selling dan administrasi ini sebetulnya menunjukkan beban yang harus perusahaan budgetkan, harus perusahaan anggarkan selain yang berkaitan dengan pabrik. Ya. Nah, kalau di perusahaan besar, anggaran ini sebetulnya kompilasi dari banyak anggaran yang lebih kecil, ya, atas beban penjualan dan administrasi. Kita masuk ke dalam contohnya si Royal ya. Nah, di Royal,
selling dan administrative expense ini dibagi menjadi variabel dan fixed komponen. Untuk yang variabel, itu selling dan administrative expenses-nya itu tarifnya $0,50 per unit yang terjual. Sedangkan untuk komponen yang fix itu per bulannya $70.000 ya. Nah, untuk yang fix ini termasuk di dalamnya adalah 10.000 depreciation yang tadi ya, not cash outflow of the current month. Yang ini nanti kita harus kurangkan karena ini non-cash tadi. Nah, sekarang kita siapkan untuk anggaran selling dan administrative expense. Ya, nah untuk anggaran beban penjualan dan administrasi, namanya juga anggaran penjualan. Berarti basisnya berdasarkan budgeted sales. Budgeted sales, kalau saudara lihat di slide-slide sebelumnya, anggaran penjualan di bulan April ini 20.000 unit. Ya. Nah, sama seperti tadi kita menyusun manufacturing overhead, ya, karena ada komponen yang variabel dan ada komponen yang fix, berarti kita harus bisa menjumlahkan ya komponen variabel dan fix itu tadi menjadi total keseluruhan untuk selling dan administrative expense. Kita lihat, yang variabel tarifnya adalah 0,50 per unit sold, per unit yang terjual. Dianggarkan unit yang terjualnya adalah 20.000 unit. Berarti untuk komponen yang variabel itu totalnya adalah $10.000 didapat dari 20.000 unit dikali $0,50. Ditambah dengan yang fix. Yang fix totalnya adalah 70.000 per month. Total selling dan administrative expenses itu 80.000. Tapi kita kurangkan dengan yang 10.000 non cash tadi ya. Jadi secara cash selling dan administrative expenses-nya itu nilainya adalah $70.000. Hal yang sama saudara bisa lakukan, saudara bisa hitung untuk yang bulan Mei dan bulan Juni sehingga nanti kita bisa mendapatkan secara cash selling dan administrative expense-nya berapa? Ya. Nah, kalau kita hitung selling dan administrative expense-nya itu secara cash ya $230.000. Ya. Kalau secara total bukan secara cash itu $260.000. Nah, sekarang kita beralih kepada anggaran kas. Anggaran kas ini menggabungkan berbagai data yang tadi kita sudah susun di anggaran-anggaran sebelumnya. Nah, anggaran kas ini sebetulnya dibagi menjadi 4 section. Ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah cash receipt, penerimaan kas. Yang kedua, cash disbursement, pengeluaran kas. Yang ketiga, cash excess or deficiency section, berarti ada bagian kelebihan atau kekurangan kas. Kemudian ada financing section, ini adalah bagian pendanaan. Nah, kita bahas dulu ya. Kalau untuk bagian penerimaan, ini terdiri dari seluruh arus kas masuk, ya, kecuali kas yang diterima dari pendanaan. Sedangkan cash disbursement, pengeluaran kas, kalau pengeluaran bagian pengeluaran ini terdiri atas seluruh pembayaran kas yang direncanakan selama periode anggaran. Berikutnya, untuk cash excess or deficiency section, ini gini, jadi kalau misalkan terjadi kekurangan kas dalam periode anggaran, jadi kan perusahaan tadi
perlu meminjam dana. Nah, kalau terjadi kelebihan kas dalam suatu periode anggaran, dana yang dipinjam pada periode sebelumnya dapat dibayar atau kelebihan dananya itu dapat diinvestasikan. Yang terakhir, financing section, bagian pendanaan, ini menunjukkan perincian proyeksi pinjaman dan pelunasannya selama periode anggaran. Kita masuk dalam contoh ya. Nah, kita asumsikan ada beberapa informasi untuk Royal Company. Jadi yang pertama, maintain 16% open line of credit for $75.000 ya. Kemudian ini berencana minimum cash balance-nya $30.000. Borrows on the first day of the month and repays loan on the last day of the month. Jadi melakukan peminjaman misalkan ya, melakukan peminjaman di hari pertama pada bulan tertentu dan bayar pinjaman tadi di hari terakhir bulan tersebut. Kemudian ada pembagian dividen ya, pembagian dividen di bulan April $49.000. Kemudian juga ada ini pembelian untuk equipment untuk peralatan di bulan Mei besarnya $143.700 dan di bulan Juni $48.300. Nah, saldo kas awal di bulan April itu $40.000. Kemudian saudara diminta untuk menyusun anggaran kas. Anggaran kas dimulai dari beginning dan diakhiri dengan ending cash balance. Untuk bulan April ada beginning ya. Beginning cash balance-nya berapa? Beginning-nya adalah $40.000. Ditambah dengan cash collection. Cash collection-nya dapat dari mana? Cash collection-nya didapat dari penerimaan kas yang di awal. Nih, yang ini. Nah, ya. Nah, ini penerimaan kas $170.000 ya, schedule penerimaan kas. Jadi ketika kita membuat anggaran kas, sebetulnya kita mengelaborasikan apa yang sudah kita buat sebelumnya, tapi hanya yang terkait dengan kas ya. Kita lanjut ya. Nah, jadi total kas yang saat ini available ya, total kas yang saat ini available itu penjumlahan dari $40.000 dengan $170.000 kas yang tersedia yang available $210.000. Saya punya kas segini, saya harus kurangkan dengan pengeluaran kas saya. Pengeluaran kas saya dari apa saja? Yang tadi sudah kita hitung. Kita tadi beli material berapa di bulan April? Nih, di bulan April kita tadi beli material nilainya adalah $40.000. Kemudian untuk direct labor kita keluar $15.000. Kemudian untuk manufacturing overhead kita keluar $56.000. Untuk selling dan administrative expense kita keluar $70.000. Nah, ini kita kurangkan semua. Ya. Nah, tolong perhatikan, ternyata di bulan April Royal Company juga dia membayar dividen nilainya $49.000. Berarti total pengeluaran, total disbursement $230.000. Berarti saya memiliki defisiensi $20.000.
ya. Nah, catatan nih, si Royal dia berencana untuk memaintain minimum cash balance-nya 30.000. Tapi saya di bulan April saya memiliki defisiensi 20.000. Saya malah defisit. Ya. Oleh karena itu, saya akan melakukan peminjaman. Untuk apa? Untuk menjaga cash balance saya 30.000. Berarti nilai peminjaman yang harus saya lakukan itu 50.000 dolar. Ya. 50.000 dolar, maksimalnya 75.000 dolar. Saya pinjam 50.000 dolar. Dan ada bunganya 16. Nah, ending cash balance ya. Ini tuh saldo akhir kas di bulan April ini akan menjadi saldo kas awal di bulan Mei. Sama ya prinsipnya seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalau saya hitung di bulan Mei 30.000 ending menjadi 30.000 beginning. Ya. Sama cash collection di bulan Mei tadi berapa? Kita lihat di slide-slide sebelumnya 400.000. Kita kurangkan dengan cash disbursement yang dilakukan perusahaan, ya. Tapi tolong perhatikan, tadi saya lupa, tadi saya miss nih. Ternyata di bulan Mei, ya, perusahaan membeli equipment 143.700. Ini kan berarti harus dikeluarkan kasnya ya. Nah, dicatat 143.700. Total pengeluaran 400. Total cash yang ada 430. Berarti saya masih memiliki surplus 30.000. Nah, balik lagi. Tadi kan si Royal Company dia harus memaintain cash balance-nya 30.000. Udah bisa bayar utang belum di bulan Mei? Belum bisa ya, karena 30.000 ini untuk memaintain si cash balance. Sekarang kita masuk bulan Juni. Prinsipnya sama. Tolong perhatikan di bulan Juni juga si Royal Company dia membeli equipment nilainya adalah 48.300. Berarti ditambahkan ya 48.300. Nah, yang jadi perhatian begini. Total kas yang ada 365.000. Total pengeluaran saya 270.000. Berarti saya memiliki surplus 95.000. Ya. Nah, saya kan tadi punya utang di bulan April karena cash flow saya malah defisit. Berarti saya harus sudah saatnya membayar utang 50.000 dan ada interest. Nih, interestnya 16%. Berarti perhitungan untuk interestnya, saya kan pinjamnya 50.000 ya. Kemudian berapa persen tadi bunganya? Interestnya 16%. Saya tadi meminjam di tanggal 1 April dan bayar di 30 Juni, itu hitungannya 3 bulan. Berarti karena ini interest per tahun, kita harus hitung per bulannya berapa. Jadi bunga yang harus saya bayarkan itu 2.000 dolar. Berarti surplus saya ini saya harus kurangi dengan pembayaran utang plus bunganya, sehingga ending cash balance saya nilainya adalah 43.000. Ini untuk anggaran kas. Ya. Kita lanjutkan untuk budgeted income statement atau ini anggaran ini ya, laporan kondisi keuangan dulu. Untuk budgeted income statement ini sebetulnya mensummarikan dari apa yang sudah ada. Ya. Anggaran laba rugi, salah saya ya. Nah, untuk anggaran laba rugi
Ini tadi mensamarikan dari apa yang tadi kita sudah hitung. Sebetulnya sama saja bahwa untuk laporan laba rugi itu kan didapat dari sales, dikurangi dengan COGS, mendapatkan gross margin, kita kurangkan dengan selling dan administrative expense, mendapatkan operating income. Kemudian kita kurangkan dengan interest, kita baru mendapatkan net income. Salesnya dari mana? Salesnya tadi ya, dari sales budget yang awal-awal, $1 juta. COGS-nya dari mana? Tadi kita sudah hitung ya, cost production per unitnya, kemudian unit yang terjualnya berapa, kita dapat yang namanya cost of goods sold. Kita kurangkan sales dengan COGS, dapat gross margin, kita kurangkan dengan selling dan administrative expenses, ini yang tadi kita budgetkan ya, yang kita budgetkan, nih, secara total ya, bukan secara kas, 260.000. Kemudian kita dapat net operating income dikurangi dengan interest. Interest di sini ini interest yang kita bayarkan tadi di cash budget. Jadi kita mendapatkan net income-nya berapa. Ya. Kalau sudah terakhir untuk budgeted balance sheet, ya, laporan posisi keuangan. Untuk laporan posisi keuangan, sebetulnya anggaran ini disusun dengan memulainya pada laporan posisi keuangan awal periode anggaran dan menyesuaikan dengan berbagai data yang tadi kita sudah hitung. Nah, misalkan si Royal Company dia melaporkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau menyusun si budgeted financial statement. Ada yang namanya land 50.000, tanah 50.000, common stock, ini adalah saham gitu ya, saham biasa 200.000, kemudian juga ada retained earning ini adalah laba per 1 April itu $146.150 dan ada equipment $175.000. Jadi ketika diminta membuat budgeted balance sheet, ya, yang namanya balance sheet berarti kan harus balance antara aset dengan sisi aktiva dengan sisi pasiva. Aset harus balance dengan utang dan modal. Ya, aset terdiri dari apa saja? Aset itu terdiri dari cash on receivable, raw material inventory, finished good inventory, kemudian tadi tambahan informasinya ya, ada land, ada equipment. Ini masuk ke dalam aset. Nilainya, ini yang tadi sudah kita hitung sebetulnya, ya. Nanti saudara bisa balik lagi ke depan ya. Dari mana nih yang cash? Kemudian on receivable-nya, tolong perhatikan, ini didapat dari, karena ini per Juni tanggal 30, berarti utang usahanya di sini sisa dari anggaran penjualan yang bulan Juni, 25%-nya yang belum diterima, ya, di utangnya 75.000. Ini saudara isi. Kemudian untuk sisi pasifa, utang dan modal, didapat dari hutangnya dari mana? Hutangnya 28.400. Ini dapat dari mana? Ingat, tadi kita beli material, ngutang kan ya? Dan yang bulan Juni itu masih ada 5,5% atau 50% yang belum dibayarkan. Nilainya adalah 28.400. Kemudian untuk sisi modal ada common stock, tambahan informasi dari si Royal Company. Common stocknya adalah 200.000 dan ada retained earning 336.150. Nah, 336.150 dari mana, Bu? Beginning balance di bulan April kan 146.150. Kita tambahkan dengan net income yang tadi kita sudah hitung. Net income kita 239.000. Ya. Berarti kita jumlahkan dikurangi dengan dividen yang kita bayarkan.
tadi kan ada informasi dividen ya ketika tadi kita menghitung yang namanya anggaran kas. Jadi kita membayar dividen sebesar 49.000 dolar. Nah, untuk royal company juga sama. Jadi ketika kita mau menghitung retained revenue, laba, ya, kita harus menjumlahkan laba awalnya berapa, tambahan labanya berapa, kalau ada dividen yang dibayarkan berarti ya kita dikurangi, ya. Nah, sisi pasifa dan sisi aktiva ini akan seimbang. Sampai sini untuk pembahasan mengenai master budget, anggaran budgeting dan master budget, ya.